wabarakatuh. Saya Nasib Iskandar mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bekasi, mulai dari lembaga kemasyarakatan, lembaga profesi, dari industri sampai dengan pertanian, serta lembaga-lembaga lainnya, kaum cerdik, pandai, serta intelektual, untuk menghadiri Kongres Masyarakat Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini kita sedang berada di Gedung Juang. Gedung Juang ini termasuk Museum Bekasi di sini. Kita sekarang mau bicara soal Kongres Masyarakat Bekasi yang akan diselenggarakan tanggal 1 Juni 2024. Ini menarik perhatian saya. Karena apakah ini hanya sensasi? Apakah ini adalah sebuah langkah strategis dari masyarakat Bekasi sehingga menyelenggarakan kongres? Hari ini kita bertemu dengan Bang Ken Arca. Bang Ken Arca ini sebuah nama yang sangat populer di Bekasi. Beliau adalah panitia pengarah dari Kongres Masyarakat Bekasi yang akan diselenggarakan tanggal 1 Juni 2004. Assalamualaikum Bang Ken Arca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Komar. Oke, ini kita langsung aja ya bertanya nih, Bang, apa sih tujuan daripada Kongres Masyarakat Bekasi diadakan ini? Begini, kalau boleh saya sampaikan, ini sebenarnya atas dasar rasa keprihatinan yang sama tentang kebekasian, bagaimana keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat, baik itu budaya, kearifan lokalnya, pemerataan pembangunannya, ini menjadi sebuah kekhawatiran ke depan, bagaimana kita Bekasi ke depan itu lebih terarah dalam konsep pembangunannya. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut Abang bahwa ada kegamangan nih soal konsep pembangunan di Bekasi, termasuk kehidupan masyarakatnya, begitu ya Bang? Ya, betul. Bang, ini diselenggarakan oleh siapa Bang? Apakah oleh sebuah lembaga kebudayaan atau apa masyarakat Bekasi ini? Biasanya kan kongres itu diselenggarakan oleh sebuah lembaga gitu. Misalnya kalau Muhammadiyah menyelenggarakan Munas, ya kan? Ada HMI menyelenggarakan kongres, itu lembaga HMI. Ya. Nah ini bagaimana nih Bang? Jadi ini diselenggarakan secara insidental. Tadi dasarnya atas keprihatinan yang sama, akhirnya kita berkumpul beberapa waktu yang lalu, merumuskan sesuatu, membentuk panitia, SC dan OC, begitu kan. Lalu apa konsepnya? Nah, konsepnya ini adalah kongres. Nah, terus apa isinya? Isinya adalah pelbagai rekomendasi yang nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Seperti itu. Semoga ke depan hasilnya itu menjadi kiblat kebijakan pemerintah daerah demi perbaikan Kabupaten Bekasi ke depan. Begitu Pak Komar. Ini dahsyat ini Bang. Kalau dari segi konsep ini sangat sensasional dan dahsyat, karena mengingatkan saya pada Kongres Pemuda ya, yang diselenggarakan bukan oleh sebuah lembaga tapi oleh kumpulan anak-anak muda ketika itu ya. Apakah ini konsepnya seperti itu Bang? Ruh perjuangannya sama, tetapi memang kita juga nggak asal konsep begitu. Kita pelajari mulai dari 1908, 1928, 1945 sampai kemarin yang 1950. Ternyata bahwa ruh perjuangan itu semuanya sama demi perbaikan masyarakat ke depan. Nah, ketika kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami kegamangan, maka perlu ada rujukan ke depan bagaimana keberpihakan kebijakan pemerintah itu mampu dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi. Kalau kita lihat kondisi objektif pada saat ini dengan tidak kita tambah dan tidak kita kurangi, bagaimana bicara industri dengan pasokan tenaga kerja lokalnya, bagaimana pertanian dengan kondisinya hari ini, bagaimana sungai-sungai yang sudah terkontaminasi limbah hari ini kan bukan barang baru. Ya, seperti itu. Artinya ini mesti ada solusi yang tuntas. Bagaimana ke depan pemerintah melakukan kebijakan ini? Kira-kira seperti itu. Dan ini nanti Kongres akan mengeluarkan rekomendasi gitu Bang? Iya. Rekomendasi seperti Abang yang sebutkan itu ya? Ya, salah satunya kalau cerita di kepanitiaan kita kan pengarah. Tinggal nanti peserta kongres silahkan merekomendasi apa, nanti tinggal tim perumus memeras itu menjadi sebuah
kisi-kisi kebijakan, kira-kira seperti itu. Ya, jadi Abang Ken ini adalah panitia pengarah ya di dalam kongres yang akan datang ini. Kalau menurut saya kongres ini luar biasa karena baru pertama kali inilah sebuah kongres dilakukan bukan oleh sebuah lembaga. Mengingatkan saya pada Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda. Mengingatkan saya juga pada tahun 1908 ya. Jadi tidak ada lembaga ketika itu, tetapi muncul dari keprihatinan masing-masing individu ya. Orang-orang yang terpelajar ketika itu ya. Kemudian bangkit, dan sekarang Bekasi mencatat sejarah baru dengan menyelenggarakan Kongres Masyarakat Bekasi. Bang, kenapa bukan Kongres Rakyat, Bang? Enggak. Ini kita lebih spesifik karena memang kita adanya di Kabupaten Bekasi. Nah, untuk itu ketika bergulirnya player-player terkait kongres itu, kita sedang membangun semangat kebatinan yang sama tentang kebekasian ke depan. Kira-kira seperti itu. Jadi fokusnya adalah bagaimana Bekasi ini bisa maju ya. Persis. Karena memang peradaban ini dibangun dari Bekasi, Bang. Persis. Dulu Persis. ada sejarah apa, Bang? Tarumanegara. Tarumanegara ya. Kemudian Abang tahu nggak PKI? PKI itu kejadiannya di Bekasi loh, Bang. Pondok Gede, Bekasi, Gedung Juang. Jadi banyak sejarah-sejarah Bekasi yang kontemporer adanya di Bekasi. Itu nggak Bekasi itu kan dulu Kabupaten Jatinegara ya, kemudian dipecah menjadi Bekasi, dan Bekasi ini adalah pusat perlawanan ya ketika agresi militer itu. Dia adalah benteng pertahanan ketika melawan penjajah waktu itu. Betul. Jadi ini saatnya Bang Ken Arca sebagai panitia pengarah mengadakan ini. Saya sangat apresiasi sekali, Bang. Saya dukung acara ini. Amin, makasih. Dan kemudian Bang, kalau mau saya tanya, ini kan Abang kan salah satu penggagas ya. Siapa aja, Bang? Ya, di dalamnya banyak yang bagi saya tokohkan tokoh-tokoh, termasuk ada. Coba sebutin, Bang, satu-satu. Iya, ada termasuk ada Baba Haji Damin. Damin Sada. Betul. Termasuk ada Baba Haji Obing. Obing. Termasuk ada Baba Haji Ajuk. Termasuk ada Baba Hendra, sejarawan Bekasi. Termasuk banyak lainnya ada, Pak, pokoknya. Iya, iya. Artinya ini dibangun oleh individu-individu atau tokoh-tokoh yang memang mumpuni di Bekasi ya. Dan saya udah kenal semua itu nama, Bang. Amin. Walaupun saya belum atau jarang ketemu ya, atau mereka juga belum kenal saya, tapi saya mengenal nama mereka. Nama besar mereka saya kenal. Alhamdulillah, Bang. Nah, kemudian acara kongres ini gimana, Bang, rencananya? Skenarionya gimana? Jadi skenarionya itu sederhana. Kita kemarin saya pertanyakan sama sejarawan Bekasi terkait rujukan. Ya. Ini rujukannya seperti apa? Saya minta beliau cerita mulai dari 1908 sampai dengan hari ini. Akhirnya kita menemukan formulasi itu. Oke. Ya, seperti itu. Kita komparasikan besok di acara kongres. Ini ada pimpinan sidang, terus ada tim rumus, ada peserta, yang dimana peserta itu insya Allah akan membanjiri pelbagai rekomendasi untuk kebaikan Bekasi ke depan. Nah, tinggal nanti tim perumus itu akan memeras apa saja yang akan dilakukan untuk kebijakan ke depan. Kira-kira seperti itu. Nah, peserta kongresnya ini siapa aja, Bang? Peserta kongres itu dari pelbagai lapisan masyarakat yang menurut kita dan setahu kita ada di Bekasi dan memiliki potensi untuk menuangkan pemahaman dan pemikirannya demi kebaikan Bekasi ke depan. Lembaga-lembaga yang ke-Bekasian diundang? Oh, diundang semua, Pak. Diundang semua? Diundang. Insya Allah hari ini undangan sudah sampai. Lembaga-lembaga sosial kebudayaan plat merah? Diundang. Diundang juga ya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan pemerintah daerah, Bang, ini? Kalau ditanya apa sih kaitannya dengan pemerintah daerah, mungkin terkait hasil ya, Pak? Iya. Nah, ini tadi. Hasilnya ini akan kita sampaikan ke pemerintah daerah, dan ke depan itu semoga ini menjadi kiblat kebijakan pemerintah daerah. Bagaimana Bekasi ini berperadaban, bagaimana Bekasi ini lebih baik dari hari ini. Iya, iya. Ini memang luar biasa, Bang. Seandainya ini menghasilkan sebuah rekomendasi dan kemudian menjadi acuan dari pemerintah daerah, dan bukan hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat Bekasi, mungkin ini akan menjadi contoh seluruh Indonesia, Bang. Amin. Bahwa kebangkitan berpikir, kebangkitan kemauan itu lahir dari keinginan masyarakatnya. Begitu, Bang. Jadi kongres ini nanti diselenggarakan di
Gedung Juang ini, Bang? Gedung Juang. Di halaman. Di halaman. Semacam rapat akbar gitu. Persis. Ada pimpinan sidangnya. Ada pimpinan sidangnya. Pimpinan sidang dipilih oleh siapa? Pimpinan sidang itu hari ini kan ada sidang sementara. Oke. Itu steering committee. Steering komite. Ya. Steering komite nanti mengarahkan akan mencari siapa yang menjadi ketua Ya, sidang begitu. ya. Oke, siap, Bang. Jadi ini sahabat. Terus ada nggak pesan dan kesan yang Abang ingin sampaikan? Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada seluruh potensi masyarakat Bekasi, mari kita banjiri Kongres Masyarakat Bekasi ini dengan pelbagai rekomendasi ke depan, agar Bekasi ke depan lebih berperadaban yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Ken Arca, ini sangat sungguh luar biasa. Saya mengharapkan kepada saudara-saudara yang menonton channel ini, datanglah pada acara tanggal 1 Juni 2024 Kongres Masyarakat Bekasi. Ini suatu hal yang baru di dalam literasi masyarakat Indonesia. Mari kita hadiri dan kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Saya kira kita cukupkan sekian, Bang Ken. Terima kasih. Terima kasih Pak banyak. Komarudin Rahmat, Ya, terima kasih. mudah-mudahan sukses acaranya. Amin. Dan Pak Komar juga sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Terima kasih. Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang berapa? Wabarakatuh. Saya Nasib Iskandar mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bekasi, mulai dari lembaga kemasyarakatan, lembaga profesi, dari industri sampai dengan pertanian, serta lembaga-lembaga lainnya, kaum cerdik pandai, serta intelektual, untuk menghadiri Kongres Masyarakat Kabupaten Bekasi. Dan mari Kongres Masyarakat Kabupaten Bekasi kita banjiri dengan berbagai rekomendasi yang insya Allah ke depan akan melahirkan